Dewa Medis Terkuat. Bab 219, Pembunuhan Terakhir. Tepat saat orang-orang Suster Huang hendak melangkah maju dan menangkapnya, tiba-tiba, sebuah suara kekanak-kanakan namun keras terdengar. "Hentikan! Lepaskan bibi itu!" Semua orang tercengang dan menoleh ke arah suara itu, tepat pada waktunya untuk melihat Xiao Zi, yang sedang memegang permen lollipop di tangannya, dengan satu tangan di pinggangnya dan mengarahkan permen lollipop itu ke semua orang dengan tangan lainnya, tampak sangat agresif. Setelah beberapa saat, semua orang tiba-tiba tertawa. "Hahaha, gadis kecil ini, apakah dia sudah gila? Dia benar-benar ingin menghentikan kita. Hahaha, bocah kecil ini lucu sekali." Qin Yui berteriak dengan marah. "Dasar gadis kecil, bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak keluar? Siapa yang menyuruhmu keluar?" Xiao Zi merentangkan tangannya tanpa daya. "Aku tidak bisa hanya melihatmu diganggu. Gadis bodoh, apa yang bisa kau lakukan di sini?" Sebelum Xiao Zi sempat menjawab, kakak Huang berkata dengan nada dingin. "Aku bilang, dasar jalan kecil, kenapa kau berpura-pura suci di hari kerja? Kau begitu penyayang di rumah sampai kau melahirkan seekor anak singa. Qin Yui, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tinggal di rumah yang kusewa untukmu, membesarkan anak singa seperti itu, dan berani mencari masalah denganku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan diberi nama Huang." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap beberapa orang, dan mereka segera menyeringai jahat dan terbagi menjadi dua kelompok, berjalan menuju Xiao Zi dan Qin Yui. Namun pada saat itu, tiba-tiba pintunya terbuka. Seorang pria berjaket hitam mengerutkan kening saat melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Qin Yui, apa ini?" Mata Qin Yui berbinar, dan dia segera bergegas dan meraih tangan orang itu. "Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Jika kamu tidak kembali, mereka akan melakukan hal-hal buruk kepada kita." Mendengar ini, Xiao Chen mengerutkan kening lagi. Dia melirik pemandangan di depannya, dan Suster Huang mendengus dingin. "Jadi kamu adalah gigolo yang dibesarkan oleh jalan kecil itu. Kamu tampak seperti orang yang baik. Tapi sayang sekali akhir-akhir ini, kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu tampan. Orang kaya adalah bosnya. Kamu membunuh tuan muda dari beberapa keluarga besar di kundi kami. Sudah ditakdirkan bahwa kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Xiao Chen berkata dengan dingin. "Siapa kamu sebenarnya?" Suster Huang mendengus lagi. "Beraninya kau tidak menghormatiku, Huang Lian. Apakah kau sudah bosan hidup?" Qin Yui dengan cepat berkata. "Xiao Chen, dia adalah mantan agenku. Dia sangat berkuasa dan mengenal banyak orang di kundi. Sekarang, dia ingin menangkapku. Tadi, dia ingin anak buahnya melakukan sesuatu yang buruk padaku. Jadi begitulah adanya." Setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Chen menjadi lebih dingin. Udara dipenuhi dengan niat membunuh, dan seluruh ruangan terasa sedikit dingin, sementara Suster Huang mendengus dingin. "Apa yang kau lihat? Jangan pikir aku takut padamu hanya karena kau terlihat dingin. Biar ku beritahu, saat aku berkeliaran di Kun, aku bahkan tidak tahu apakah kau lahir. Kenapa kalian tidak bertindak dan menangkap pasangan ini dan meminta imbalan pada keluarga Wang?" "Ya." Semua orang bereaksi dan segera bergegas menuju Xiao Chen dan Qin Yui yang ada di pintu. Qin Yui mundur ke belakang Xiao Chen karena takut, sedangkan Xiao Chen mendengus pelan, dan semburan energi dahsyat pun meledak, langsung menghabisi semua orang di tempat. Ledakan. Dengan kekuatan jurus itu, seluruh orang terlempar mundur dan menghantam tembok. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Suster Huang tiba-tiba menggigil dan pupil matanya mengerut. "Hei, kamu seorang pejuang." Xiao Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. "Buat apa repot-repot? Kenapa kamu selalu harus memprovokasi ayahku? Jelas ayahku terlalu malas untuk melakukan apapun pada semut sepertimu." Brengsek. Suster Huang meludah dan segera menerkam ke arah Xiao Zi. "Sialan. Jangan kira kau bisa begitu sombong hanya karena kau seorang pejuang. Aku telah menangkap kalian berdua bajingan kecil, mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan." Mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan cahaya putih menyapu, memotong kaki saudari Huang di tempat. "Ah!" Suster Huang terjatuh dengan keras ke tanah dengan suara keras. Matanya terbelalak kesakitan dan keringat dingin mengucur di dahinya. Kakiku hilang. Oh kakiku." Dia menjerit dan meratap terus-menerus, menangis seperti orang yang sedang menangis. Dia ingin memegang kakinya dengan tangannya,
tetapi dia tidak berani melakukannya karena rasa sakitnya yang luar biasa. Xiao Zi menggelengkan kepalanya. Dasar bodoh. Kau benar-benar ingin memanfaatkanku. Apa kau tidak tahu kalau aku adalah anak kesayangan ayahku? Dasar bodoh. Begitu dia selesai berbicara, dua meba berhenti di pintu lagi, diikuti oleh beberapa sosok yang dengan cepat menerobos masuk ke dalam villa. Pemimpinnya bertubuh tinggi, perutnya buncit, dan mengenakan setelan hitam. Ada ekspresi yang mengesankan di antara kedua alisnya, tetapi ekspresinya bingung, dan jelaslah bahwa dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Terutama setelah sampai di sini dan melihat kekacauan di sini, wajahnya malah makin khawatir. Setelah melihat orang itu datang, wajah Qin Yuyi langsung pucat, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Xiao Chen, dan berkata dengan ekspresi khawatir. Xiao Chen, ini Yun Liancheng, seorang pria kaya raya di Kundi. Kekayaan bersihnya juga lebih dari ratusan miliar. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Chen menatapnya dengan pandangan meyakinkan dan berkata dengan tenang. Jangan takut, aku di sini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Chen begitu tenang, Qin Yuyi tidak dapat menahan napas lega, dan matanya menjadi sangat rileks. Namun, mata Suster Huang berbinar dan dia langsung berteriak kegirangan. Bos Yun. Kau akhirnya di sini. Tolong selamatkan aku, kakiku dipotong oleh kedua wanita jalang itu. Kau harus membalaskan dendamku. Aku ingin membuat kedua wanita jalang itu mati tanpa tempat pemakaman. Sayangnya Tuan Yun tidak menanggapinya. Sebaliknya, matanya tertuju pada Xiao Chen dan orang lainnya. Dia lalu cepat-cepat berjalan mendekati mereka dan langsung membungkuk. Tuan Xiao, saya minta maaf. Apakah wanita jalang ini membuat Anda takut? Ini semua salah saya. Saya tidak mendisiplinkan bawahan saya dengan baik. Saya membuat Anda takut. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman, beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik. Adegan ini membuat Qin Yuyi dan saudari Huang langsung tercengang. Dia adalah salah satu orang terkaya di Kunming, Yun Liancheng. Status dan kedudukannya tidak sebanding dengan orang biasa. Terlebih lagi, meskipun Xiao Chen adalah seorang pejuang, ada banyak master seni bela diri di sekitarnya. Sama sekali tidak perlu baginya untuk tunduk pada Xiao Chen. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, baik saudari Huang maupun Qin Yuyi merasa otak mereka telah sepenuhnya kosong. Itu menjadi pasta dan saya tidak bisa mengaduknya, tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Bab 220 Identitas Xiao Chen. Setelah sekian lama, Suster Huang akhirnya terbangun dan berteriak. Bos Yun, bagaimana bisa kau meminta maaf kepada bajingan kecil seperti dia? Dia hanya seorang gigolo yang dipelihara Qin Yuyi. Dia juga membunuh Wang Zheyu, Liu Xing dan beberapa tuan muda lainnya. Diam. Yun Liancheng meraung marah dan menatap tajam ke arah Huang Lian. Tatapan matanya yang penuh niat membunuh membuat saudari Huang menggigil hebat. Dasar jalang. Berani sekali kau memarahi Tuan Xiao. Kau percaya aku akan membunuhmu. Cepat bawa dia keluar bersama semua orang di sini. Bersihkan juga villa Nona Qin, jangan tinggalkan kotoran. Setelah berkata demikian, semua orang segera bergegas mengambil tindakan, menggendong saudari Huang keluar seperti babi mati. Karena lukanya sakit, dia berteriak, dan anak buah Tuan Yun menamparkan wajahnya. Diam. Kenapa kau berteriak? Apa kau bisa mengganggu Tuan Xiao? Wajah Qin Yuyi berkedut hebat. Orang-orang ini adalah bawahan Yun Liancheng dari Kundi, Bos Yun. Mereka begitu takut kepada Xiao Chen, apakah mereka bercanda? Apakah kamu bercanda? Pada saat ini, Qin Yuyi merasa seperti sedang bermimpi. Semua orang membersihkan darah di tanah secepat mungkin dan membereskan kekacauan yang ada. Demi mencapai kecepatan, dua pengawal bahkan menggunakan pakaian bersih dan mahal mereka untuk membersihkannya. Qin Yuyi benar-benar terpana oleh pemandangan ini. Tak lama kemudian, rumah itu dirapikan. Yun Liancheng membungkuk kepada Xiao Chen lagi dan berkata, Tuan Xiao, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Mohon jangan tersinggung. Jika Anda masih tidak puas, silakan beritahu saya. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang sedang tersenyum, jadi Xiao Chen tidak peduli lagi padanya. Lupakan saja kali ini, tapi teman sekelasku akan berada di perusahaanmu di masa depan, jadi jangan ganggu dia. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ya. Yun Liancheng mengangguk cepat dan berkata ya, lalu tersenyum pada Qin Yuyi dan berkata,
Nona Qin, mulai sekarang, Anda akan menjadi bintang utama perusahaan kami. Perusahaan akan memfokuskan semua sumber dayanya untuk melatih Anda. Baik itu sumber daya di bidang film, televisi, dan musik, atau jika Anda memiliki persyaratan lain, Anda selalu dapat berbicara dengan agen Anda. Jika agen Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik, Anda selalu dapat datang kepada saya. Qin Yui mengangguk sambil melamun. Kalau dulu, kalaupun dia ketemu Yun Liancheng, dia tetap harus tunduk dan patuh. Aku tak menyangka akan ada hari di mana Yun Liancheng secara pribadi akan berlutut dan berbicara kepadaku dengan sikap seperti seorang budak. Melihat Qin Yui mengangguk, Yun Liancheng menyeka keringat di dahinya, memaksakan senyum, dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Aku akan pergi sekarang. Nona Qin, jika Anda punya sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Ponsel saya aktif 24 jam sehari, siap melayani Anda." Qin Yui mengangguk, dan Yun Liancheng segera pergi dengan cepat. Setelah Yun Liancheng pergi, Qin Yui menatap wajah Xiao Chen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu. "Xiao Chen, apa yang telah kamu alami selama beberapa tahun terakhir? Mengapa Yun Liancheng begitu menghormatimu?" "Tidak apa-apa, kamu hanya terlalu memikirkannya." "Tidak. Aku sama sekali tidak berpikir berlebihan. Tidak mungkin seseorang dengan status seperti Yun Liancheng bisa bersikap begitu hormat kepada orang biasa. Statusmu benar-benar jauh di luar imajinasiku." Xiao Chen mengusap pelipisnya. "Jika aku menceritakan ini padamu, mungkin aku tidak akan pernah selesai. Lagi pula, aku tidak ingin mengingat masa-masa buruk itu." "Baiklah. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya." Qin Yui adalah wanita yang sangat cerdas dan tahu kapan harus berhenti. "Sudah malam. Aku harus mengantar putriku kembali tidur dulu. Ada beberapa luka di wajahmu. Apa kau ingin aku membantumu menyembuhkannya? Aku tahu beberapa keterampilan medis." Qin Yui melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, hanya beberapa tamparan. Aku juga pernah dipukul sebelumnya. Cukup kompres dengan es dan semuanya akan baik-baik saja. Bawa putrimu pulang untuk beristirahat." "Sudah malam." Xiao Chen mengangguk. Dia bukan penjilat orang lain, jadi dia tidak akan meminta pertolongan lagi dan lagi. Pertama kali dia bertanya adalah karena persahabatan antar teman sekelas. Setelah ditolak sekali, dia tidak bertanya untuk kedua kalinya. Sambil melambaikan tangan pada putrinya, Xiao Zi berjalan perlahan. Xiao Chen berkata tanpa daya, "Kamu makan lollipop lagi. Makan terlalu banyak lollipop saat ini tidak baik untuk gigimu. Tahukah kamu?" Xiao Zi berkata dengan acuh tak acuh. "Aku tidak takut. Ayahku adalah seorang dokter hebat." Kemudian dia berkata pada Qin Yui, "Bagaimana? Aku sudah bilang kalau ayahku sangat kuat, kan? Tadi kamu tidak percaya, tapi sekarang kamu sudah tahu, kan?" Qin Yui benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia tersenyum dan mengusap kepala kecilnya. "Baiklah. Aku mengerti, ayahmu sangat cakap. Aku tidak seharusnya meremehkanmu. Hari ini sudah malam, kamu dan ayahmu harus kembali dan tidur." "Baiklah. Selamat tinggal, Bibi." "Selamat tinggal." Kedua belah pihak saling berpamitan, dan Xiao Zi mengikuti Xiao Chen kembali ke villa sebelah. Melihat ayah dan anak perempuan itu pergi, Qin Yui tidak dapat menahan ekspresi keraguan dan kerinduan di matanya. "Xiao Chen, apa yang telah kau lalui dalam 5 tahun terakhir? Dari orang tak berguna yang anggota tubuhnya dipatahkan oleh lukiran dari keluarga Lu hingga pria yang sangat ditakuti Yun Liancheng, kau pasti telah mengalami banyak penderitaan yang bahkan tak dapat kubayangkan, bukan? Aku benar-benar iri pada Yun Xuan karena memiliki pria sepertimu. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pria sepertimu dalam hidupku." Di seberang sana, Yun Liancheng bersama sekelompok pria membawa Huang Lian ke tepi sungai. Wajah Huang Lian menjadi sangat pucat karena pendarahan hebat, tetapi dia masih memiliki sedikit kesadaran. Dia menatap Yun Liancheng dengan putus asa dan berteriak, "Bos Yun! Bos Yun! Aku sudah bekerja untukmu selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu berapa banyak artis yang telah kulatih untuk perusahaanmu dan berapa banyak uang yang telah kuhasilkan. Kau membunuhku hanya demi 2 wanita jalang. Tidakkah menurutmu itu dosa yang sangat besar?" "Jalang?" Yun Liancheng mencibir. "Kau benar-benar picik. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Kundi ini adalah seluruh dunia? Apa kau tahu identitas Tuan Xiao? Apa kau tahu siapa yang telah kau sakiti?" Huang Lian menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak menerimanya. Siapa dia?"
Mengapa dia begitu kuat? Yun Liancheng mendesah dalam-dalam. Lupakan saja. Karena kau ingin tahu, aku akan membiarkanmu mati dengan lebih pengertian. Tuan Xiao adalah dokter jenius dari Jiangbei, yang menciptakan 3 jenis ramuan dan dihormati oleh orang-orang kaya di beberapa tempat. Juga, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa orang yang meminta saya menyelamatkan Tuan Xiao hari ini adalah Tuan Wang dari keluarga Wang. Keluarga Liu dan beberapa keluarga lainnya menghilang dari Kundi setengah jam yang lalu. Apa katamu? Bersambung.